السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa yang saya cintai, kaum muslimin muslimat, sahabat saya Mbak Sutra Sunia menyampaikan sambutannya, terima kasih semangatnya dan motivasi untuk jamaah. Mudah-mudahan segala aktivitas dan kegiatan kebaikan di Masjid Agung Sunda Kelapa menjadi amal salih dan saksi baik bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa begitu luar biasa cepat kedatangan bulan Ramadan dan cepat kita mau berpisah dengan bulan Ramadan. Kita belum tahu apakah dunia, umur dan kesempatan untuk bertemu Ramadan yang akan datang atau tidak. Tapi yang selalu saya doakan, mudah-mudahan insyaAllah Ramadan ini kalau memang ditakdirkan menjadi terakhir bagi sebagian dari jamaah, mudah-mudahan menjadi Ramadan yang terbaik yang mengantarkan kita husnul khatimah. Yang ditakdirkan masih punya umur, mudah-mudahan sehat walafiat, bertemu Ramadan yang akan datang dan terus lebih baik lagi. Karena orang mukmin dia cerdas memanfaatkan umurnya. Semakin panjang dan hakikatnya semakin pendek, karena semakin mendekati kematian. Dan dia selalu menyadarkan diri, terlewat satu hari berarti semakin dekat kepada rumah terbaru yang kita semua akan masuki masing-masing, adalah kuburan kita. Bahagialah seorang yang masuk kuburannya, masuk rumah barunya, amal-amal salihnya menjadi saksi baik yang akan membelanya dan membawa cahaya di dalam kuburannya. Yang kita lihat ketika kita kuburkan seorang, kondisi kuburannya itu memang sempit dan gelap, tetapi hakikatnya ketika kita pulang habis mendoakan dan kita bobar, Allah Subhanahu wa taala bagi hamba yang salih, kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala luaskan kuburannya menjadi seluas dan sepanjang pandangan mata melihat. Dan Allah rubahkan kesempitan itu menjadi tempat dari Raudhatum min Riyadil Jannah. Terbuka di sampingnya satu pintu yang Allah tunjukkan lewat pintu tersebut posisinya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya hamba yang salih di saat itu melihat karunia dan keagungan dan keberkahan dan janji Allah yang akan menjadi kenyataan, dia berkata, ya Allah, mohon segerakanlah hari kiamat. Segerakanlah hari kiamat. Dan perasaannya yang dia bertahun-tahun, bahkan bisa ratusan tahun, dan yang saya yakini usia kita nanti di alam kubur jauh lebih panjang daripada usia kita di dunia. Dan kita kenal kakek nenek kita yang sudah duluan dipanggil oleh Allah sudah berapa puluhan tahun. Ada dari keluarga kakek nenek kita yang belum kita pernah kenal, mereka sudah puluhan bahkan ratusan tahun di bawah tanah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui bagaimana keadaan mereka di situ.
Ketika orang terbuka di sampingnya pintu dari pintu surga, dia memohon kepada Allah segerakan hari kiamat. Dan dia akan merasa masa panjangnya di dalam kubur seperti orang tidur malam hari dan bangun sudah bangkit hari kiamat. Sudah kedatangan dan tibanya hari kiamat. Subhanallah. Beda sama orang na'udzubillah munafik. Orang yang bodoh sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, bukan hanya bodoh tapi sangat bodoh dan sangat zalim terhadap dirinya. Dia tidak memfikirkan masa depannya, menikmati dan memaksimalkan apa yang harus saya lakukan. Kita selalu berupaya memfikirkan masa depan anak kita, beli rumah, menumbulkan tabungan, memfikirkan masa sekolahan anak-anak kita di masa depannya, padahal belum tentu anak kita punya umur sampai bisa masuk sekolah. Yang kita fikirkan biaya kuliahnya, padahal bisa jadi kita besok kuburkan anak kita sendiri. Kalau orang berduli masa depan anaknya dan keturunannya, ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu, keturunanmu, anakmu dari siksa neraka jahanam. Itulah masa depan kita. Ketika saya membaca di suratul Hajj, boleh minta Qurannya? Saya mengajak Bapak Ibu untuk sedikit menhayati, mentadabburi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tahap-tahap ciptaan manusia di suratul Mu'minun, ada juga di suratul Hajj. Ketika saya membaca dan menhayati mulai dari ayat 12 suratul Mu'minun sampai ayat 16. Tolong ada dari panitia bacakan terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya mohon ayat-ayat ini disimpan, suratul Mu'minun mulai dari ayat 12 sampai ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. Ayat ini cukup panjang kan? Sampai Allah Subhanahu wa taala detail menjelaskan bagaimana proses bertahap-tahap ketika di alam janin. Mulai dari nutfah sampai dia menjadi bentuk. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak keberatan menggambarkan dan menjelaskan sedetail itu. Prosesnya bertahap-tahap, tahap awal, tahap dua, tahap sampai terakhir. Padahal masa waktu proses ini sebagaimana Rasulullah SAW sudah pernah gambarkan di dalam hadis yang sahih. 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 sampai ditiup ruh. Diperkirakan
3 sampai 4 bulan. Diperkirakan 3 sampai 4 bulan menjadi bentuk, ada ruhnya, ada jasad. Betul kan? Sebelum itu masih bisa dikatakan sebagai bentuk jasad, tapi belum ada ruh. Tapi cuba bayangkan, kira-kira proses terwujud atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala kira-kira terlalu panjang atau pendek? 4 bulan itu. Terlalu panjang atau pendek? Biasa pendek, tidak terlalu panjang, tidak terlalu lama. Tapi Allah berkenan menyebutkan proses itu dalam Al-Quran. Bukan di situ saya tertarik. Tapi coba, selepas Allah menggambarkan sedetail itu, bagaimana ciptaan manusia asal dari awalnya sampai terbentuk dan ditiup ruh. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pencipta. Coba firman Allah selanjutnya apa? Tolong jemaah sekalian diperhatikan. Kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Terus ayat 16. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu dengan kiamat. Sekarang pertanyaan saya, kira-kira apa yang menarik di sini? Apa yang kira-kira Allah tidak sebutkan di sini? Allah sudah menyebutkan proses ciptaan manusia bertahap-tahap. Mulai dari pertama berhubungan sampai dalam titis air mani itu, sampai terbentuk, sampai bunyi ditiup ruh, sampai diciptakan, sampai menjadi bentuk baru atau bentuk yang berbeda, intinya menjadi manusia. Sesudah itu Allah Subhanahu wa taala berkata sesungguhnya akan mati. Sesudah mati akan bangkit. Dan di situ kata ada dalam bahasa ayat Quran itu thumma. Kalau kita perhatikan ayatnya, coba dari habis ayat 13, 14, ini semua mulai dari awal ya. 13 kan awalnya thumma kan? Diperhatikan. Kalau dalam bahasa Arab kata thumma itu ada istilah cepat dan juga lambat. Tapi subhanallah, cepatnya ini tidak bisa dikirakan. Karena bagi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh masa dan tidak butuh waktu, karena Allah Maha Pencipta menciptakan waktu. Allah bisa membentuk manusia tidak perlu proses sebagaimana ayat ini. Dia tidak harus begini sampai terbentuk manusia. Allah bisa kun fayakun jadi manusia. Sebagaimana Nabi Adam. Nabi Adam kira-kira pernah enggak proses seperti ini? Tidak. Berasal ciptaan manusia kembali, Nabi Adam diciptakan dari tanah. Makanya Allah tidak terlalu banyak detail mengenai ciptaan Adam alaihissalam. Sudah dari tanah dibentuk jadi manusia. Tapi beda sama anaknya dan keturunannya. Semuanya memang harus proses. Kira-kira bagi Allah, kalau bagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam jauh lebih mudah menciptakan keturunan Adam. Dari tidak ada menjadi ada, itu Adam. Kalau kita ada asal air mani, berarti ada bentuknya, ada bahannya istilahnya. Kalau ada bahannya, kira-kira bagi Allah susah atau lebih mudah lagi? Jauh lebih mudah. Coba bayangkan, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan proses ciptaan manusia itu bagi Allah tidak butuh waktu dan tidak butuh proses ini. Makanya selalu ada kata thumma sampai di ayat terakhirnya. Habis Allah menggambarkan fatabarakallahu ahsanul khaliqin, Allah langsung membahas kematian. Thumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Coba diperhatikan ayat 15 dan 16. Thumma, tidak terlepas dari thumma. Ayat selanjutnya 16 masih juga thumma. Kenapa Allah di sini tidak membahas dunia?
habis kita terbentuk menjadi manusia, lahir. Allah cerita di sini, kita bahas dunia, Allah bahas dunia di sini. Habis Allah membahas ciptaan kita, langsung bahas mati. Allah ingin memberikan pesan kepada kita. Kalau proses ciptaanmu itu butuh tahapannya sampai diperkirakan 4 bulan, kematian itu kamu lebih cepat daripada 4 bulan itu. Belum tentu anda punya umur lebih daripada proses ciptaanmu sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala menabaikan bahasan dunia ini. Karena umur kita di dunia ini sangat sebentar. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak memperdulikan, tidak menggambarkan tahap-tahapnya di ayat ini, supaya kita sadar Allah mau menghitungkan masa yang pendek, yang 4 bulan tahap ciptaan kita, tapi yang usianya 60, yang usianya 70, yang usianya sampai 100 Allah tidak bahas. Karena usia kita di dunia sungguh sangat cepat. Dan silahkan tanya yang sudah usia 70, 80, kira-kira berjalan masa hidupnya seperti apa? Tidak terasa, tidak sadar kita manusia. Saking begitu cepat. Ini Ramadan bukti. Dan sering saya berkata, Ramadan tahun ini termasuk menurut saya Ramadan yang paling cepat. Setuju enggak? Dah terasa. Sampai banyak cita-cita, banyak keinginan kita, banyak orang di antara kita punya hajat. Ada yang barangkali sebelum masuk Ramadan, ada yang niatnya mau i'tikaf, ada yang niatnya mau khatam Al-Quran, ada yang niatnya mau buat kebaikan. Belum sempat. Belum sempat. Sudah berlalu, sudah habis. Saya gambarkan bagaimana Imam Syafi'i mampu mengkhatam 60 kali di bulan Ramadan. Saya sudah sendiri mencoba menghitungkan waktu. 1 kali khatam membutuhkan 10 jam. Berarti Imam Syafi'i 2 kali khatam 20 jam. Berapa yang tersisa? 4 jam. Ngapain Imam Syafi'i 4 jam? Tahajud, tidur, urusin keluarganya, cari nafkah dan rezeki. Bagaimana? Coba bayangkan. Makanya jemaah sekalian, luar biasa ayat ini. Begitu saya baca, kadang-kadang mohon maaf kita yang hafal Quran, belum tentu kita mampu menghayati semua isi Al-Quran. Jangan anda berfikir semua orang penghafal Al-Quran seolah-olah sudah 100% memahami isinya. Belum tentu. Termasuk saya. Saya tidak bisa menjaminkan diri saya memahami semua isi Al-Quran. 30 juz. Memahami maknanya, alhamdulillah faham maknanya, kan memang bahasa Arab. Tapi yang saya maksud, memahami makna isi Al-Quran yang membuat hati ini terbuka, sadar, tersentuh, itu tidak semua bisa. Sudah berapa kali saya baca suratul Mu'minun? Baru kali ini ketika saya baca di beberapa waktu kemarin, saya kok tersentuh hati saya di situ. Ada apa? Kenapa Allah di sini tidak membahas dunia? Kadang kita mencari sesuatu, belum tentu bertemu. Tapi sambil kita membaca, ada satu saat, subhanallah, tersentuh kita hati. Biarpun mohon maaf, orang awam tidak memahami isi Al-Quran, bisa jadi ketika dia membaca satu ayat, barangkali sebelumnya sering berkali-kali dibacakan, tapi tiba-tiba satu saat, kok menangis karena ayat itu. Tiba-tiba satu saat, tersentuh hatinya di saat itu. Padahal sebelumnya sudah berkali-kali dibaca. Siapa yang tidak hafaz surah Yasin? Tapi siapa yang menangis ketika baca Yasin? Tidak semua bisa menangis. Walaupun banyak yang hafaz surah Yasin. Sering kali kita bacakan malam Jumat, atau ketika ada acara, ada yang keluarga meninggal dunia, berkali-kali kita baca. Bahkan ada saking sering diulang, sudah hafal. Tapi pernah enggak kita baca Yasin tapi nangis? Padahal ada beberapa ayat, saya yakin kalau turunnya ayat itu di atas gunung, hancur menjadi pasir dan tanah. Saking dahsyat ayat itu. Makanya jemaah sekalian, semakin betul kata Sayyidina Uthman ibn Affan,
semakin suci hati kita, semakin tidak akan puas bersama Al-Quran. Semakin nurani hati kita, semakin indahnya membaca dan mendengar Al-Quran. Dan ini tergantung soal hati. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin akhfaluha. Allah mengingkari perbuatan kita, tidak mentadabburi Al-Quran. Jangan-jangan hati kita terkunci. Cuba ada bahasa terkunci. Iman hati kita seperti pintu, ada kuncinya. Bukan, cuma Allah ingin gambarkan. Kalau anda bisa bayangkan pintu terkunci, harus mencari kuncinya supaya bisa buka pintu. Ini juga harus cari kuncinya. Kuncinya bagaimana? Untuk berusaha supaya hati ini ketika terbuka, segala kebaikan yang masuk, tersentuh hati, terasa kekhusyuan, terasa kenikmatan, dan terasa keindahan. Fantas orang-orang salih dulu tidak pernah bosan beribadah, tidak pernah tertinggal malam Lailatul Qadar, tidak pernah tertinggal tahajudnya. Bukan karena kekuatan mereka dari fisik, tidak. Hati yang mendorong mereka terbangun di tengah malam. Karena mereka itu setiap ada hal-hal yang membuat hati terkunci, mereka langsung cari kuncinya dan membuka. Apa yang mengunci hati kita? Ada 3 hal. Kalau bisa kita jaga 3 hal, insya-Allah hati kita akan selalu terbuka. Mata melihat. Bahaya mata ini. Semakin sering melihat dosa maksiat, semakin merapat pintu hati kita. Coba tanya berapa kali cuci mata sehari. Di TV, di majalah, di jalan, naik angkot umum, di depan kita, paha berbagai macam ukuran. Macam-macam. Ini semua terganggu. Mungkin masih di Madinah terjaga, tidak ada yang kelihatan paha. Masih kita bisa jaga pandangan. Dan subhanallah, jangan anda merasa semakin di Madinah bisa menikmati ibadah, semakin mulia. Justru semakin berat ujiannya, semakin banyak godaannya, dan semakin anda mampu bertahan dan istiqamah beribadah, anda akan menjadi lebih mulia daripada orang Madinah. Karena ibadah tidak sama di sisi Allah bagi orang yang mudah beribadah sama orang yang banyak godaannya untuk beribadah. Semuanya di sisi Allah tidak ada yang sia-sia. Makanya disebutkan dalam hadis sahih, di antara salah satu dari 7 yang akan dibawa naungan Allah adalah wasyabun nasha'a fi ta'atillah, pemuda yang bisa menjaga diri dalam taat kepada Allah. Kenapa disebutkan pemuda? Kenapa ada dibilang yang tua? Yang tua yang menjaga taat kepada Allah di bawah naungan. Kenapa disebut pemuda? Dari hadis ini saya berani berkata, pemuda yang taat lebih mulia di sisi Allah daripada yang tua yang taat. Mohon maaf bapak-bapak. Kenapa? Mengapa yang mudah taat lebih mulia di sisi Allah daripada yang tua taat? Walaupun sama-sama taat, tapi yang muda lebih mulia. Kenapa? Karena yang muda lebih banyak godaannya. Yang tua mau apa ini? Apa yang mau digoda? Makanya subhanallah, semakin anda mampu istiqamah di usia muda, makanya salah satu nanti pertanyaan di hadapan Allah yang akan ditanyakan, ada kan 4 pertanyaan, tidak akan tergeser kaki seorang sebelum ditanya oleh Allah. Pertama, an umurihi fima afna, umurmu apa yang kamu isikan. Allah tidak akan bertanya berapa umur kamu. Allah tidak akan bertanya. Allah tidak peduli berapa usia kita. Tapi yang ditanyakan oleh Allah, apa isinya? Pertanyaan yang kedua, wa an syababihi fima ablah, usia mudamu apa yang kamu kerjakan? Coba, padahal tadi kan sudah ditanya umur. Apakah istilah umur masuk muda enggak? Masuk. Tapi kenapa ditanya lagi pemuda? Karena pemuda itu lebih diutamakan. Ditanya oleh Allah, apa yang kamu isikan? Atau anda ikuti hawa nafsunya? Makanya berjuangan, saya sering mendorong dan motivasi remaja-remaja masjid-masjid. Dan cita-cita saya, insya Allah akan datang satu saat, seluruh masjid di Indonesia yang akan jadi imam adalah pemuda-pemuda kita.
Biar bukan berarti geser-geser yang tua, tetapi yang tua hormat-hormat, dihormati. Tapi maksud saya berikan kesempatan anak-anak muda kita yang sudah menghafal, dan kita melihat anak-anak kita sangat membanggakan. Salah satu contoh, coba saya mengikuti acara Hafiz Indonesia sudah 6 tahun. Luar biasa kita melihat anak-anak kita di bawah usia 10 tahun hafal 30 juz. Bahkan mereka jangan hanya bisa mereka berjuang di Indonesia, tapi alhamdulillah kemarin sampai ada beberapa dari anak-anak kita yang diundang ke Arab Saudi mengikuti lomba internasional, dan kemarin ada yang juga mendapatkan juara. Ini masih di bawah 10 tahun. Hafal Quran, tapi diajar bahasa Arab, tidak bisa bahasa Arab. Hanya Assalamualaikum, Waalaikumsalam, itu aja bahasa Arab. Tapi hafal Quran, hafal angka, hafal halamannya. Bahkan ada di antara mereka, selain hafal Quran 30 juz, hafal 900 hadis dari Rasulullah SAW. Bukan berkata Rasulullah bersabda, tidak. Tapi dia hafal dari an fulan, an fulan, an fulan, an fulan, an Abi Hurairah, qala Rasulullah. Panjang dia hafalnya. Kalau anak-anak seperti ini, pemuda-pemuda yang sudah menghafal Al-Quran, walaupun hanya beberapa juz, kalau tidak dorong mereka dijadikan muazzin, dijadikan imam, apalagi seperti salat tarawih, memiliki suara yang merdu dan bagus, kapan mereka bisa jadi kesempatan kebaikan? Kalau tidak diberikan kesempatan dalam kebaikan, pasti akan keluar dari masjid mencari hal-hal yang bisa mengisi kesibukan mereka. Kalau tidak kesibukan kebaikan, pasti akan terisi hal-hal yang buruk. Dan semua orang bisa larinya ke dosa maksiat, wallahi karena kosong hatinya. Tak ada orang yang berisi hati taat, taqwa, cinta, iman, ikhlas, dia berbuat dosa maksiat, tidak mungkin. Begitu kosong hati, syaitan datang, diarahkan hatinya kepada syahwat, hawa nafsunya, maksiat dan dosa. Tapi kalau isinya dilindungi oleh Allah hatinya, karena dia isi taqwa, iman dan belajar ilmu dan selalu makmurkan masjid, syaitan tak punya jalan masuk ke situ. Jadi jaga pandangan. Kalau terpaksa cuci mata boleh sekali. Tapi sekali itu jangan panjang. Sekali melihat, ini bukan hak kita, haram dilihat, bukan muhrim kita. Astaghfirullah. Ya Allah maafkan. Ada yang berkata, oh jadi yang pertama halal, yang pertama boleh. Tapi panjang. Dan masih pertama katanya. Astaghfirullahalazim. Apalagi kalau pandangan ini disertai dengan syahwat. Kadang-kadang gara-gara satu pandangan itu bisa membuat orang jatuh cinta. Sampai tidur mimpi perempuan itu. Atau apa yang dia lihat. Sampai terbangun pemikiran, perasaan macam-macam. Sampai berdoa, ya Allah ketemukan lagi kalau dia jodoh saya, ya Allah. Lama-kelamaan, ya Allah kalau saya tidak nikah sama dia, saya bisa bunuh diri. Aduh, kok berubah semuanya. Itu semua gara-gara pandangan pertama. Makanya di dalam bahasa Arab, wal hubbu minan nadratil ula. Jatuh cinta gara-gara satu pandangan. Ada enggak yang jatuh cinta gara-gara satu pandangan? Kalau masih ikuti satu pandangan dan jatuh cinta dan alhamdulillah bisa dinikahi, alhamdulillah aman. Tapi yang tidak aman, na'udzubillah kalau dia larinya kepada dosa maksiat. Makanya obatnya apa? Rasul sudah memberi obatnya. Kalau anda melihat sesuatu yang haram, bukan hakmu, langsung segera tutupi matamu dan beristighfar. Allah ganti dengan titik cahaya di hati. Tapi kalau dibiarkan dan masih mengikutinya, bahkan bertambah melek matanya, akan syaitan berhasil melimbarkan panahnya, bertambah titik hitam di hati. Makanya Al-Hasan Al-Basri ketika ditanya sama seorang, aku biasa dulu suka bisa tahajud, mudah bisa tahajud. Kok tiba-tiba agak susah dan berat tahajud? Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri? Kabbalatka dhunubuka wa ma'asik. Terikat dirimu gara-gara dosamu. Yang biasa di saf pertama, tiba-tiba suka telat, tolong tanya diri, dosa apa yang kita lakukan? Sambil mundur. Tahajud mudah, tiba-tiba merasa berat. Ingat, ada dosa yang kita lakukan yang membuat kita malas. Apapun ini dosa sangat buruk.
Ada orang yang Masya Allah rutin tidak pernah, jangankan saf pertama, takbiratul ihram sama imam tak pernah tertinggal. Saya pernah kenal sama ada orang ulama dari India. Usia meninggal beliau 183. Maaf, 138. Usia 138. Dan dia ulama besar di India, ulama hadis. Hafal semua buku hadis. Bukhari, Muslim, Abi Daud, Tirmidzi, Nasai, semua hadis hafal. Pernah guru saya bertemu dengan beliau dan mendapatkan ijazah. Ijazah sanad di ilmu hadis. Dan yang membuat beliau kaget, dia bertanya sama guru, Masya Allah, fisiknya sehat, pandangannya tajam, Masya Allah, masih mampu di usia yang begitu tua, tapi baca Quran, baca hadis, tapi tidak, istilahnya tidak merasa sulit membacanya. Pandangannya sangat bagus, tajam matanya. Ditanya, kira-kira apa rahasianya? Tahu enggak dia jawab apa? Seumur hidupku saya tidak pernah melihat wanita yang bukan muhrim saya. Seumur hidupnya tidak pernah melihat wanita yang bukan muhrim saya. Aduh ya Allah, berapa kali mata kita ini ya Allah. Memang godaannya banyak, apalagi pemuda-pemuda. Facebook, Twitter, WhatsApp, macam-macam, TV. Dan yang lebih aneh kita di Indonesia, kalau Ramadan bukan Ramadan, isi TV sama aja. Dan dangdut laku di Ramadan. Cuba nonton acara live, yang musik-musik, lagu-lagu apa. Isinya semua wanita berjilbab. Kau datang habis i'tikaf di masjid, pergi ke sana. I'tikaf lagi di TV. Sampai subuh. Aduh, jadi luar biasa godaan kita ini. Makanya jaga pandangan. Yang kedua, jaga lisan. Bahaya ini. Gara-gara satu ucapan, di bangsa Arab terjadi perangan antara dua suku sampai 40 tahun gara-gara ucapan. 40 tahun perang gara-gara satu ucapan, satu kata. Hati-hati ucapannya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Wallahi saya milih lebih baik banyak diam daripada bicara. Sering saya diundang i'tikaf. Baru kali ini saya menemukan masuk masjid, Masya Allah, semua melek matanya, tidak tidur. Rata-rata masjid kita masuk, separuh masjid tidur, separuh masjid lagi main handphone. Nawaitu i'tikaf di Masjid Sunda Kelapa lillahi ta'ala, megang handphone. Dia salah sebut niat, seharusnya nawaitu i'tikaf sambil megang handphone lillahi ta'ala. Ini baru wajar. Itu bukan i'tikaf yang sesungguhnya. Kita belajar bagaimana Rasulullah SAW. Sampai tidak mau keluar dari batas masjidnya. Kalau dia merasa capek, dia hanya keluarkan kepalanya. Karena pintu masjid sama rumahnya kan satu tembok. Rasulullah keluarkan kepalanya dari masjid supaya dibersihkan dan dicucikan, dimandikan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan kembali lagi masukkan kepala Rasulullah SAW untuk beriktikaf di masjid. Kita coba sekarang bayangkan iktikaf. Padahal apalagi Lailatul Qadar. Seagung-agungnya dan sebahagia orang yang diterima amalannya di Lailatul Qadar. Dan insya Allah, harapan saya memohon insya Allah malam ini Lailatul Qadar. Karena malam 27, walaupun banyak memang suka memilih ganjil-ganjil saja. Saya ikut. Kalau malam 23 ramai masjid. Malam 25 ramai lagi. Malam 27 apa lagi? Malam 28 sudah pulang mudik. Kalau saya berhak memilih dan menggeserkan, saya mau malam Lailatul Qadar di malam 30. Biar tak ada yang mudik. Banyak yang sia-sia. Kesempatan ini luar biasa. Dan saya kemarin sudah membaca banyak pendapat masalah Lailatul Qadar. Ini mudah-mudahan menjadi wawasan untuk kita semua. Ada pendapat Lailatul Qadar itu berpindah-pindah.
Bisa di malam ganjil, bisa di malam genap. Bisa di awal malam 21, 23, 22, malam 24, bisa malam 26, bisa malam 27. Itu satu pendapat. Dan ini pendapat bagian ulama yang berakhir, maksudnya di zaman belakangan ini. Tapi menurut ulama di zaman awal, termasuk para sahabat dan para tabi'in, ulama yang masyhur, itu rata-rata hampir disepakati malam Lailatul Qadar tidak berpindah-pindah. Apa dasar mereka? Turunnya Al-Quran di Lailatul Qadar. Masa Lailatul Qadar turunnya Al-Quran pindah-pindah? Sebentar turun Quran malam ini, sebentar malam ini, malam ini. Kan Quran turunnya satu kali. Makanya dasar mereka kuat. Dan itulah yang dipilih oleh Sayyidina Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Abbas. Para sahabat yang besar-besar memilih malam Lailatul Qadar malam 27. Sambil Ubay bin Ka'ab di hadis yang sahih bersumpah, demi Allah, malam Lailatul Qadar malam 27. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan tidak berpindah-pindah. Biarpun ada di antara jamaah yang suka hanya memilih malam 27. Tapi ingat, tidak sama di sisi Allah. Yang memperjuangkan dirinya dari malam pertama terakhir 10 akhir, sama hanya yang memilih cuma satu malam. Tidak mungkin sama di sisi Allah. Walaupun kita bertemu Lailatul Qadar malam ini. Makanya jamaah sekalian, tolong jangan sia-siakan malam ini. Tahajud, baca Quran. Kalau boleh, kalau bisa, jangan tidur. Karena Lailatul Qadar, salamun hiya hatta matla'il fajr. Sampai subuh. Tahajud 2 rakaat, baca Quran sebentar. Lanjut lagi 2 rakaat, duduk baca Quran. Lanjut lagi 2 rakaat, terus baca Quran. Bersedekah. Dan sedekah khususnya di 10 malam terakhir. Apalagi malam ini. Sedekah malam hari jauh lebih utama daripada sedekah siang hari. Mengapa? Karena Lailatul Qadar di malam, bukan di siang. Kenapa Lailatul Qadar tidak jatuhnya di siang hari atau pagi hari? Karena namanya Lailah. Lailah itu kapan? Malam. Malamnya mulai kapan? Habis maghrib sampai subuh. Berarti anda beraktivitas, mulai ikut masjid, buka puasa, itu sudah mulai malam Lailatul Qadar. Dan semakin berlama menahan diri di masjid, dengan syarat tidak sibuk dengan, kalau boleh saya usulkan HP-nya off, matiin. Sebentar. Off HP malam ini. Buat apa? Saya mau hidupkan hubungan saya sama Allah. Rasulullah SAW kalau masuk 10 malam, jangankan beraktivitas urusan dunia, sama istrinya pun tidak urus. Tinggalkan istrinya. Ahya laylahu, menghidupkan malamnya. Apa kata menghidupkan? Kata istilah menghidupkan artinya ibadah, salat, tahajud, Quran, zikir, doa. Itu makna hidup. Bukan sepanjang malam malah tidur. Itu namanya mati, bukan hidup. Makanya kalau seandainya terpaksa tidak ada pilihan mau tidur, karena saya memang melihat rata-rata fisik jamaah kita Indonesia tidak kuat. Tidak kuat. Saya sudah pernah mengalami pas ketika kita tahajud. Kadang-kadang saya merasa rindu dengan suasana i'tikaf dulu di Masjid Nabawi Madinah. Di masa sekolah, saya ingat. Setiap tahun saya nawa itu, mudah-mudahan saya bisa mudik bulan Syaban supaya bisa menikmati Ramadan di Madinah. Tapi terpadat dengan permintaan jamaah, tergesa dengan permohonan isi sana, isi di sini. Sampai hampir sudah mau 10 tahun di Indonesia, belum terwujud cita-cita saya untuk kembali merindukan rasa i'tikaf di Masjid Nabawi. Saya ingat, alhamdulillah, kita ingat di masa dulu waktu masih sekolah, kita libur. Ketika libur sekolah 4 bulan libur. Habis ujian nasional, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, 4 bulan libur. Semua bulan ibadah libur. Dosen, guru sekolah, guru ngaji, semua libur. Kuliah libur. Hanya yang masuk yang tidak bisa memang melepaskan seperti dokter di rumah sakit, polisi, petugas, kemudian di urusan bank. Tapi selain itu semuanya libur. Makanya kita selalu sepakat ketika ujian nasional di bulan Syaban,
Kami bersama teman-teman sekolah, kita sudah berjanjian. Ayo kita bertemu di Masjid Nabawi ya. Kita berlomba-lomba untuk sebanyak-banyaknya mengkhatam Al-Quran. Dan kita bercita-cita untuk mengkhatam Al-Quran sebagaimana sebanyak Imam Syafi'i. Tapi Alhamdulillah gagal. Belum. Dah bisa-bisa. Dah bayangkan, dah bisa bayangkan. Kok 20 jam kita harus baca Al-Quran. Makanya bagaimana saya mampu menghitungkan? Karena saya begitu khatam 1 kali sehari, saya tahu diperkirakan antara 8 sampai 10 jam. Ini bagi yang lancar. Kalau yang berbata-bata, wallahu a'lam kapan habisnya. Makanya jamaah sekali lagi saya mohon, kalau bisa nonaktifkan HP-nya. Fokuskan ibadah dan fokuskan banyak doa. Di antara doa yang dibanjatkan dan disunnahkan adalah doa Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah. Ketika Siti Aisyah minta amalan, ya Rasulullah, kalau saya bertemu Lailatul Qadar, apa doa yang saya banjatkan? Kata Rasulullah SAW, Quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa ini sangat indah, sangat luar biasa. Dan ini kesempatan di malam ini kita berbanyak doa ini. Karena isinya dan maknanya bukan hanya kita memohon diampuni dosa, bukan meminta dimaafkan, tapi arti afu jauh lebih tinggi daripada memohon ampunan. Kalau mohon ampun, Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah dosa kami. Tapi tulisan dosa, bekas-bekas dosa masih tersimpan dalam buku amal. Tapi Allahumma innaka afuun, Allah ampuni dosa, Allah hapuskan dosa, dan Allah tidak akan sisakan sedikit pun dari bekas dosa dalam tulisan buku amal. Berarti ketika kita di hari kiamat, insya-Allah buku amal kita bersih berkat doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam sujud boleh, habis salat boleh, menjadi wirid kita sebagaimana kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, boleh kali ini dan malam ini khususnya kita jadikan wirid kita. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita mengharap pemaafan Allah Subhanahu wa taala, karena pemaafan Allah beda sama pemaafan manusia. Kadang-kadang orang menzalimi kita, menghina kita, caci maki kita dan datang minta maaf. Mungkin kita mampu ikhlas dan memaafkan, tapi belum tentu bekas sakit hati ada atau bisa dihilangkan dalam hati. Kalau Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita, insya-Allah tidak ada sedikit pun bekas di dalam buku amal kita. Dan itulah doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Makanya kembali lagi, isi lidah ini dengan kebaikan, zikir, doa, istighfar, dan terus mendoakan orang tua, mendoakan saudaranya, mendoakan negeri kita Indonesia agar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pemimpin yang takwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang ikhlas, yang memimpin negeri ini, yang bisa menjaga dan bisa melayani rakyatnya dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir adalah telinga. Yang pertama yang mengunci hati, mata. Terus yang kedua, lidah. Yang ketiga, telinga. Jaga pendengaran kita. Banyak isu fitnah macam-macam yang kita dengar. Dari lingkungan, gosip, fitnah. Ada orang membawa berita yang membuat kita sakit hati. Tak usah dengar. Tak usah dengar. Orang mukmin bersikap, kalau berita yang mau didengar itu baik, lanjut. Kalau tidak baik, mohon bilang sama yang membawa berita, diam. Diam loh, saya tak mau dengar. Saya tak mau tahu. Biarpun ada orang membawa fitnah, saya sering didatangin. Ada si kiai ini, si ustaz ini, dia suka mau sebutkan nama antum, menjelekkan antum. Saya bilang diam, saya tak mau tahu. Dan ana ingin kasih tahu supaya kamu berhati-hati. Saya tak perlu berhati-hati sama manusia. Saya berhati-hati sama Allah supaya jangan kena siksa Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah beribadah. Saya tak peduli apa yang diucapkan oleh manusia. Tak usah pedulikan, tak usah dengar. Supaya apa? Supaya besok ketemu semua orang dengan hati yang bersih. Tidak ada satu pun kita sakit hati sama orang. Siapapun dia. Mau dia ustaz, mau dia pejabat, mau dia tetangga, mau dia sahabat. Coba kira-kira perasaan. Kita kan manusia. Tak ada yang bisa menjaminkan hatinya.
Kalau anda besok mendengar fitnah dibawa oleh temanmu sendiri atau tetanggamu, kira-kira besok anda mau salaman sama dia? Biarpun anda berkenan salaman, kira-kira hatinya bersih atau sakit hati? Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah berkata, melarang sahabatnya, jangan ada di antara kalian yang membawa keburukan cerita terhadap sahabatku yang lain. Karena saya ingin bertemu dengan sahabatku dengan hati yang bersih. Kalau si fulan membawa berita, besok kita sakit hati. Ketemu, ini yang kemarin yang suka enak-enak aja nih, baru kenal aja udah langsung berani fitnahin aku. Ini kan bisikan kalbu. Dan itulah salah satu sebab yang terkunci hati kita. Makanya fantas kehilangan khusyuk. Karena ini perasaan, makanya tidak usah berduli. Dan saya belajar, orang yang ikhlas, dipuji, dihina, sama saja. Saya ulang lagi. Mudah-mudahan bisa difikirkan. Orang yang ikhlas, dipuji, diangkat, diagungkan, dimuliakan, dihina, dicaci maki, sama saja. Dia tidak berduli. Dia tidak berduli nilai manusia. Dia tidak berduli apa kata manusia. Manusia senang, dia tidak berduli. Manusia tidak senang, apalagi dia tidak berduli. Yang dia berdulikan, Allah senang, Allah suka, Allah ridha, Allah mau, sudah selesai. Kalau kita bisa hidup, insya Allah dengan seperti ini, insya Allah kita punya hati nurani. Akan baik sama semua orang dan selalu berbaik sangka. Jangan kita selalu bertafsir sendiri. Dua orang duduk di sana. Mereka bisik apaan ya? Jangan-jangan aku yang di... Pusing kita. Coba kalau kita berduri apa kata orang, wallahi kita yang pusing, bukan mereka. Coba kalau kita lupakan, kita abaikan. Dan saya nasihatkan, sampai ada seorang ibu berkata, Alhamdulillah Ustaz, saya tidak pernah gosip orang, tidak pernah suka nomor orang, tapi mohon maaf saya suka dengar. Ya sama aja dosanya. Mendengar berita, melihat berita, caci maki, urusan orang, itu dosa semua. Tidak usah berduli. Kita punya urusan sendiri. Dan selalu kita hidup dengan baik sangka. Walaupun anda melihat kawanmu yang suka di masjid, tiba-tiba masuk ke tempat maksiat, jangan anda su'uzzan. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin dia mencari kawannya, mungkin dia mencari anaknya, yang dia dengar anaknya ada di dalam, langsung, wah, ini biasakan yang ceramah selama ini, kok ngapain dia masuk ke situ? Langsung kita pakai tafsir sendiri, disertai dengan godaan setan, bertambah fitnah. Begitu kita dengar berita huwak yang tidak ada asalnya dan tidak ada dasarnya, oh, ya betul-betul, saya kemarin lihat dia masuk ke tempat maksiat, bertambah buruk kita. Bertambah beredar fitnah sana sini, dan kita membawa dosanya sampai hari kiamat. Hati-hati jamaah sekalian. Makanya tutupi pandangannya. Hanya yang kita lihat tempat kebaikan, tempat masjid, majlis ta'lim. Lihat Al-Quran supaya Allah Subhanahu wa taala selalu membersihkan pandangan kita dari segala hal-hal yang tidak kesengajaan kita lihatnya, insya-Allah terhapus dosanya gara-gara kita sering melihat. Makanya salah satu ulama berkata, kalau saya merasa hati mulai keras dan tertutup, saya berbanyak melihat Al-Quran. Berbanyak lihat Al-Quran. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam 27. Jangan sia-siakan. Bisa jadi malam 27 ini sebab atau salah satu sebab yang mengantarkan husnul khatimah. Karena tidak ada jaminan kita bertemu malam 27 yang akan datang. Tolong maksimalkan. Nikmati malam ini. Jaga, kuatkan dirimu, kuatkan hubunganmu sama Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan kepada Allah yang terbaik, terbaik tahajud, terbaik baca Al-Quran. Walaupun masih berbata-bata, tunjukkan kepada Allah, ya Allah, itulah kemampuan saya, tapi itulah yang terbaik, insya Allah. Allah akan terima.
Kalau Allah sudah terima, balasan Allah tidak akan menjadi biasa. Pasti balasan Allah akan menjadi luar biasa. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada jiwa pun yang bisa tahu apa yang telah dirahasiakan oleh Allah dari balasan-balasan dan kebaikan yang akan Allah berikan kepada kalian atas apa yang kalian kerjakan di masa dunia. Dan balasan Allah, ingat, akan menenangkan hatimu, kata Allah. Qurratu a'yun. Allah akan menenangkan hati kita karena balasannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah rahasiakan balasannya. Yang Allah yakinkan kepada kita, balasan Allah bagi kita bukan hanya balasan biasa, tapi balasannya luar biasa. Yang bukan terbatas, tapi insya-Allah akan menenangkan hati kita. Kalau Allah berkata menenangkan hati, kan hati kita kan berbeda-beda. Bentuk manusia berbeda-beda, perasaannya beda-beda. Makanya masing-masing akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perasaannya masing-masing yang berbeda, tapi akan Allah membalasnya dengan menenangkan hati kita masing-masing sesuai isi hati kita. Itulah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi jamaah sekalian, tolong nikmati, manfaatkan, kuatkan tali hubungan kita sama Allah di malam ini. Karena malam ini insya-Allah malam Lailatul Qadar. Barang siapa Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang bangun menghidupkan malam Lailatul Qadar, iman karena Allah, ihtisaban mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni segala dosa lalu. Dan barang siapa yang diterima di Lailatul Qadar, segala ibadah dan aktivitas ibadahnya di malam ini akan dijadikan nilainya sama dengan nilai ibadah 83 tahun. Artinya kalau anda tahajud malam ini, insya-Allah nilai tahajudmu diterima di sisi Allah menjadi sama dengan pahala nilainya 83 tahun tahajud. Padahal belum tentu umur kita 83 tahun. Membaca Al-Quran sampai kita diterima malam ini, akan nilai bacaan Quran kita sama dengan membaca Al-Quran 83 tahun. Bersedekah malam ini diterima di sisi Allah karena Lailatul Qadar dan keberkahan Lailatul Qadar, akan mendapatkan nilai sedekah seperti orang bersedekah selama 83 tahun. Belum tentu umur kita bisa 80 tahun, 83 tahun. Itulah karunia Allah. Mudah-mudahan kita semua mampu meraih Lailatul Qadar yang barakah, yang ma'mur, dan semua insya-Allah saya doakan mendapatkan ridha Allah di malam ini. Malam ini ya Allah, aku mohon untuk semua jamaah yang hadir sampai mampu beriktikaf dan mengisi ibadahnya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Mudah-mudahan mereka kembali subuh hari masing-masing ke rumahnya sudah diampuni segala dosanya, disucikan hatinya, dituliskan nama-nama kita semua masing-masing serta keluarga bebas dari neraka jahannam, bebas dari neraka jahannam, bebas dari neraka jahannam. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, berkahi kami semua di Lailatul Qadar ini ya Allah. Berikan kepada kami kemuliaan Lailatul Qadar ya Allah. Tuliskan nama kami yang diterima di Lailatul Qadar ya Allah. Tidak ada di antara kami yang munafik maupun sia-sia amalannya di Lailatul Qadar ya Allah. Ya Allah, bebaskan diri kami dan keluarga kami dari siksa neraka jahannam. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ampuni orang tua kami, saudara kami muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, di malam yang penuh berkah ini kami bersama-sama berkumpul di masjid yang mulia ini. Ya Allah, berilah kepada kami kemuliaan bertemu kembali di dalam surga-Mu ya Allah. Bertemu kembali dalam surga-Mu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya Allah, berikan kepada kami dan keluarga kami menjadi keluarga Al-Quran. Keturunan kami, anak dan cucu berhafal Al-Quran. Dan jadikan segala i'tikaf kami di masjid ini menjadi saksi baik di hadapan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, terimalah puasa kami, terimalah salat tarawih kami, terimalah tahajud kami, terimalah i'tikaf kami, terimalah hajat kami, Ya Allah. Di antara semua yang hadir, hanya Allah saja yang maha tahu hajatnya masing-masing. Ya Allah, kabulkan hajat kami, mudahkan urusan kami, ijabah doa kami. Ya Allah, jangan ada di antara kami yang ditolak, jangan ada di antara kami yang diusir dari rahmat-Mu, Ya Allah. Karena kami tidak punya Allah selain-Mu, Ya Allah. Kami tidak punya Tuhan selain-Mu, Ya Rahman, Ya Rahim. Wa'fu anna wa an walidina wa anil muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.